Saya masih di rumah Beli Putu di daerah Pererenan, Badung, Bali. Jadi hari ini saya kepengen support Beli untuk kasih beberapa stock shot foto yang bisa Beli Putu masukin ke Airbnb-nya atau ke Facebook-nya, sehingga tentu ini terserah beliau ya. Artinya saya memberikan satu perspektif foto menurut kreativitas saya, dan saya akan coba share kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman lihat seperti Portum Villa lah, Portum Villa itu foto profil yang terbaru adalah 100% karya saya, karena saya yang develop villanya pasca ganti manajemen. Jadi fotonya dari saya, editingnya dari saya, kemudian sistem operasionalnya juga saya yang bikin. Jadi mudah-mudahan dari sini bisa nambah tentunya penghasilan. Jadi Portum udah bagus saat ini, mungkin average di 25 sampai 50-an mungkin ya sebulan ya. Kita coba lakukan lagi yang terbaik menurut perspektif saya, dan uniknya yang kali ini adalah saya akan menggunakan iPhone X saya untuk memotret arsitektur. Stay tune guys. Selamat pagi dari Bali teman-teman semua, saya Bima Aditya. Jadi hari ini saya akan mencoba memotret arsitektur, kemudian detail untuk villa. Jadi kita akan coba ambil beberapa angle yang menurut saya menjadi satu daya tarik khusus ya dari sebuah villa. Terus nanti kita kirimin ke Beli Putu, habis itu bebas beliau mau pasang, boleh enggak juga nggak apa-apa, tapi kita coba eksperimen di sini. Saya akan pandu teman-teman sebentar untuk kemudian angle-angle apa yang saya ambil tadi ya. Jadi habis ini kameranya akan saya flip sehingga teman-teman tahu perspektif saya dalam memotret. Jadi menurut saya kelebihan rumah ini itu adalah halamannya yang sangat luas, hijau. Maka exposure tentang halaman ini menjadi satu prioritas. Paling nggak saya sebagai customer itu, saya memilih rumah ini dibandingin rumah-rumah yang lain tuh karena halamannya luas dan saya membawa anak-anak. Maka saya tadi memotret halaman ini dari sudut sana, kemudian dari sudut sini juga ada. Lalu ini Beli Putu bikin tanaman gantung seperti ini, ada dua, satu di sini sama satu juga di sana. Itu bagus sekali. Lalu saya tadi coba ambil kamar saya, cuman karena kamar saya itu masih berantakan, maka yang saya ambil adalah tempat sitting areanya ini. Nah, fotonya seperti ini. Lalu di atas itu kayak sebuah pavilion yang lebih eksklusif, maka saya ambil dari sudut ini kelihatan ke arah langit. Lalu juga tadi dari depan ya. Dari depan saya akan tunjukin angle-nya. Cukup tricky karena yang saya ambil adalah ujung atas dan exposure-nya mesti dapat bener ya, karena sekarang sekitar jam 8, setengah 9 di Bali. Cari balancing antara yang gelap ini dengan langit itu cukup rumit. Nah, tadi saya ambil dari sini. Jadi ketika kita masuk ke sini nih, ini rumah ini tuh bagusnya adalah ketika kita masuk ke sini langsung kayak luas gitu, wow gitu. Kalau di Portum tuh begitu masuk ada kolam renang, jadi kayak ada wow spot. Nah, udah. Lalu beberapa detail yang saya ambil di ujung situ ada ayunan, itu kita foto. Ini rumah Beli, jadi sementara nggak disewakan. Jadi disewakan 1, 2. Terus 3, ini kamar anak saya di sini. Lalu 4 yang di atas. Nah, oke, kalau sudah, oke, selesai. Nah, jadi habis ini saya akan masukin ke iPad saya, terus kemudian saya akan pakai Lightroom untuk color balancing. Karena
Tantangannya pagi ini cuacanya bagus, tapi ada beberapa sudut yang jadi flare. Jadi misalnya saya mau motret ada pura kecil di situ, tapi belakangnya itu cahaya mataharinya keras sekali. Jadi begitu saya coba tadi motret, hasilnya kayak bukan nggak fokus ya, warnanya tuh jadi tidak tajam gitu, karena intensitas cahaya matahari di sana tinggi sekali. Intinya sih kalau misalnya motret, saya jujur lebih senang dengan available light. Walaupun ada banyak fotografer arsitektur interior itu juga yang menggunakan lighting, cuman saya kok rasanya bagus ya kalau pakai available light. Dan akan menarik ya kalau misalnya bisa motret pas sunset, dimana lighting tuh semua nyala, atau malah pas pagi hari di saat langit belum kena intensitas matahari yang terlalu tinggi. Nah, kurang lebih begitu. Nah, maka kalau abis ini yang perlu saya sarankan adalah, yang pertama adalah segitiga exposure, itu adalah balancing antara ISO, diafragma, dan exposure atau shutter speed. Lalu selama itunya balance, pasti hasil fotonya bagus. Nah, saya akan adjust ini di iPad saya pakai Lightroom. Kebetulan saya pakai Lightroom yang premium, itu sangat membantu ya, karena kayak langit itu bisa saya seleksi tuh. Tapi kalau yang Lightroom yang gratisan nggak bisa. Tapi begitu tadi kayak misalnya saya dapat foto pavilion yang di atas tuh, yang di sana ya, nah itu saya masih bisa adjust langitnya biar balance dengan bangunannya, kurang lebih begitu. Lalu detail tadi ada bunga Kamboja. Jadi di jendela itu saya tuh nanam bunga Kamboja, pohon Kamboja yang sampai udah agak tinggi ya, 2 meter waktu itu. Itu tuh kepengennya memang setiap hari tuh ada bunga yang jatuh gitu. Nah, kali ini tuh makanya di sini tuh banyak sekali tuh, kayak di situ tuh banyak bunga-bunga jatuh. Pagi kayak kemarin teman-teman lihat di vlog, beli itu suka pakai bunga di telinga. Nah, kalau di Jogja saya biasa taruh itu di tangga, kemudian saya taruh di kamar mandi juga untuk dekorasi. Dan udah selesai. Nah, ini satu peluang baru buat teman-teman yang juga kepengen memotret arsitektur interior. Jadi arsitektur interior tuh sekarang sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman terserah sih mau memasarkan dengan cara apa. Kebetulan saya punya network ya, artinya saya punya villa juga, sehingga saya ketika saya motret, saya bisa langsung pamer dalam tanda kutip ke calon pelanggan saya, baik itu yang akan menginap di villa maupun yang butuh foto saya, itu langsung dari villa-villa yang memang sudah berjalan. Sebagai seorang calon buyer, jadi pembeli atau calon customer teman-teman semua ya di foto arsitektur, itu tentu fotonya harus bagus. Dan yang kedua, yang paling penting, itu foto kita tuh harus benar-benar menjual. Maka ketika saya motret Portum, kemudian saya bilang, oke mas, ini range-nya nanti dijual di harga sekian, kemudian sudutnya dari sebelah sini, walaupun saya juga komunikasi dengan pemilik rumahnya. Terus kemudian saya bilang, berapa omsetnya sekarang? Ya mungkin sekitar 25 sampai 50-an, dia bilang gitu. Bagus lah, dia bilang average mungkin 30, 35, dia bilang, oh bagus, saya bilang begitu. Nah, konversi penjualan itu adalah yang paling penting untuk si orang yang akan meng-hire teman-teman memotret. Jadi fotonya harus bisa membuat si klien tersebut bertambah penghasilan. Punya seperti itu. Kalau cuman bagus doang tapi tidak menjual, ya dari sisi bisnis nggak bagus, karena kan kita kan fotografer tuh kan semuanya kan pekerjaan berbayar ya. Jadi ketika si kliennya udah membayar kok konversinya jelek, wah ya sebenarnya nggak apa-apa juga, sebagai fotografer kita udah dapat fee, cuman kan kayak ada rasa tanggung jawab moral, tanggung jawab batin gitu ya. Itu teman-teman, mudah-mudahan sukses, teman-teman bisa berjuang dari jalur fotografi, teman-teman kepengen memanfaatkan kreativitas teman-teman semua dalam berkarya lewat fotografi. Ini tuh bisnis yang multi source income intinya. Jadi kita bisa dari traveling, kita bisa dari nge-YouTube, kita bisa dari jualan foto di Shutterstock, macam-macam. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua di seluruh Indonesia yang sedang berjuang di daerah teman-teman masing-masing untuk mendapatkan penghasilan dari sebuah karya seni fotografi. Stay tune. Ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5, dan habis ini saya akan slideshow rumah-rumah foto-fotonya rumah Beli Putu dan Mbak Mona di akhir vlog ini. Good luck, stay tune, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.